Woi, Manuvers, buset dah. Kemarin baru di-upload Metallica di Manuver Radio. Bener-bener pecah ya kan? Pecah pala sama pecah batin men. Manuvers, gue coba saranin buat kalian-kalian yang bana nyimak di sini. Sebelum kalian nge-scroll ya, terus langsung lo ngemeng atau lo langsung mengeluarkan kata-kata yang gak enak, coba deh kalian tuh untuk baca dulu captionnya. Nah ini nih budaya yang hilang nih Manuvers gitu loh. Biasakan sekarang apa-apa tuh jangan nge-scroll, nge-play, terus udah langsung, wah ini bid'ah nih, fitnah nih, wah ini. Jangan langsung julid gitu loh. Jangan julid dulu, baca dulu captionnya. Baru lu paham, oh maksudnya si gimbal geblek nih begini. Begitu maksudnya Manuvers. Kemarin heboh bana ya kan gitu loh. Gua aja ngefan bana sama Metallica gitu loh. Gak mungkin dong gua itu menyudutkan seorang Lars Ulrich ya kan gitu loh. Karena memang faktanya adalah Lars Ulrich inilah mastermindnya Metallica. Mau ngomong apa lo? Hampir di semua konten-kontennya Metallica ya, terutama nih yang bule-bule nih. Gue yang ngebelain Lars Ulrich men. Si bule-bule itu pada nyerang Lars Ulrich. Tapi apa? Gue belain Lars Ulrich. Karena biar gimana pun juga, kalau bukan karena Lars Ulrich, nggak sebesar ini Metallica cuy. Sepakat? Nah, kalau lu pada sepakat, silakan isi kolom komentar lo di sini. Kita fair ya. Salaman digital lo. Cicut. Jadi gini Manuvers. Lars Ulrich, oke? Ini kita sepakat dulu nih ya. Emang bukan drummer terbaik, tujuh, oke? Dibanding sama angkatannya dia lah. Charlie Benante, Anthrax, kemudian Dave Lombardo, Slayer, ataupun angkatan-angkatannya dia nih. Emang biasa aja dia tuh mainnya gitu loh. Tapi tahu nggak, kawan-kawannya dia itu pada ngesalutin dia karena strategi marketingnya dia itu yang bikin dia tuh bahaya pemikirannya dia Manuvers gitu loh. Kemarin kesalahpahamannya itu adalah apa coba? Kalian itu nggak ngelihat ke YouTube-nya kami ini. Harusnya kalian tuh setelah baca caption, nengok dulu gitu loh ke YouTube-nya Manuvers. Di captionnya juga ada, tengok dulu. Kenapa gue bilang itu Lars Ulrich mainnya jelek bana. Keterkaitan dengan album Saint Anger. Yang mana album Saint Anger itu banyak dikritik. Gak cuman di kita doang, apalagi di Amerika sono, Mamarika sono. Ngeri, dahsyat yang komennya men. Tapi apa kenyataannya? Dapat Grammy Award kan? Nah itu. Kelebihan dari ketidaksempurnaan. Itu yang harus dipahami men. Gitu loh. Jadi gue bukannya sok tahu ya. Ini sekali lagi. Manuver Team bersama gue. Kita juga ngemeng begini ini juga berdasarkan ada source-nya. Ada sejarahnya. Kita research juga. Dan kita punya perspektif sendiri. Bagaimana sepak terjangnya manuvernya Metallica sampai sebesar itu gitu loh. Sekarang kalau lo lihat ya, kalau Metallica itu udah kayak kerajaan, James Hetfield itu rajanya. Si Lars, dia posisinya itu kayak Prime Minister di Metallica, Perdana Menteri, bener nggak? Dia ini Perdana Menteri yang culas dalam pengertian positif loh. Awas, lo jangan salah yang lagi sama gue ya. Lars lahir di Denmark 26 Desember 1963. Dia itu kan awalnya tuh pemain tenis pinginnya ya kan. Hobinya dia tuh sebenarnya main tenis. Malah pengen jadi pemain tenis tadinya ya kan. Tapi bokapnya, Torben Ulrich, dia ini pecinta seni eksperimen-eksperimen gitu tau gak lo? Art-art yang absurd-absurd, ilustratif gitu. Bokapnya dia nih, Torben Ulrich ini gitu loh. Gimana sih Lars Ulrich gak banyak inspirasi dari bapaknya? Di usia remaja, si Lars, dia pindah kan tuh ke Los Angeles Manuvers, ya kan? Yang diharapin sama orang tuanya, dia bakalan jadi pemain tenis profesional. Nggak taunya malah bukannya raket tenis yang dia kumpulin gitu ya kan, malah kaset yang dia kumpulin. Tahun 1981, dia bikin iklan kan, di koran kan gitu loh. Drummer cari orang buat bikin band metal kayak Iron Maiden sama Diamond Head. Kan awalnya begitu tuh. Nyangkut lah si James.
Akhirnya kebentuklah tuh. Jadilah Metallica ya kan. Nah, sekarang kalau kita jujur-jujuran deh. Gue minta sekali lagi nih ya, jujur-jujuran aja nih. Netizen-netizennya Manuverse terutama. Kalian bisa isi kolom komentar di bawah ini ya. Lars itu sekali lagi bukan drummer hebat secara teknis. Prestasinya Lars itu sampai diakuin sama Dream Theater. Mike Portnoy ya kan. Mike Portnoy sendiri bilang dia hormat sama Lars. Kenapa? Karena Lars itu identik, iconic, signature, dan original. Lu bisa pahamin nggak di sini? Tandanya apa? Lu tuh nggak harus jago bana di musik, at least lu tahu sedikit pengetahuan tentang gimana cara main drum yang baik, yang benar, at least itu. Tapi yang penting tuh effort lu, men. Itu yang gua salut sama si Lars Ulrich maksudnya. Gak gampang musisi kayak gitu, bro. Gak gampang. Karena dia itu dengan kekurangannya dia yang ada, dia maksimalin semampunya dia. Lu lihat deh konser-konsernya Metallica tahun 89, 88, 87 yang dulu-dulu. Lars gila men powernya. Powernya gila, tapi memang skillnya begitu-begitu aja gitu loh. Namun apa? Itulah yang membentuk si Metallica. Dave Mustaine juga pernah bilang ya kan, si Lars Ulrich mah mainnya mah cupu, jelek. Dave Mustaine sendiri ngomong kayak gitu ya kan, suka ngecengin. Bahkan James Hetfield aja pernah bercandaan sama si Lars Ulrich ya kan, si Lars mah kagak bisa main drum. Ya bercandaan ini ya gitu loh, tapi faktanya memang iya gitu loh. Yang jadi persoalan adalah effortnya dia nih. Itu yang dia sering orang-orang bilang, temponya tuh suka offbeat, kadang tuh amburadul ya kan. Terus juga di live show tuh suka temponya lari-lari. Dan dia itu paling banyak dihujat di medsos. Apalagi medsos sekarang nih, makanya gue tuh suka kesel kalau ada yang suka ngebandingin Lars sama Slipknot, sama Dream Theater, atau sama band-band lain yang metal-metal yang progresif teknikal gitu. Ya udah beda zaman men gitu loh. Tapi permasalahannya, lu sesukses Lars Ulrich nggak sama Metallica-nya? Nah itu sebenarnya. Lars Ulrich ini unik. Kalau menurut gue Manuverse gitu loh. Dia dihujat macam-macam ya kan. Dibilang mainnya tuh berantakan. Tapi ya kalau nggak ada dia, nggak akan sebesar ini Metallica Manuverse. Lars, lagi-lagi, dia emang otaknya Metallica. Dia yang cari rekaman, demo band-band New Wave, British of Heavy Metal ya kan gitu loh, sampai ke Eropa gitu loh. Dia juga yang ngasih ide buat bikin tape trading ke seluruh dunia. Tape trading loh. Itu tuh artinya dia sudah memahami iklan promosi suatu barang. Sementara si James Hetfield yang penting gue nyanyi, gue ngedownstroke aja terus yang gitu ya kan. Tapi Lars yang memikirkan hal-hal itu. Dan itulah keunggulannya Metallica. Makanya kenapa Metallica bisa sebesar sekarang. Karena itu si Lars Ulrich gitu loh. Dia yang ngajak Metallica juga tur ke luar negeri. Waktu label itu masih mikir-mikir. Ini band nih menguntungkan gue apa enggak sih sebenarnya. Dulu inget gak Metallica main dulu di Whiskey Go Go itu ya kan di Los Angeles. Kan dicengin itu. Ini band punk apa sih sampai Whiskey Go Go-nya aja gak mau nerima dia. Gak mau nerima mereka itu untuk main awalnya. Gak mau kan. Tapi apa sekarang? Diminta-minta lagi untuk main ke situ. Kocak ya kan gitu loh. Jadi pembuktian hasil akhir itu penting men. Kita ini sebagai musisi itu emang begitu dituntutnya gitu loh. Semua musisi pasti dituntutnya gitu loh. Biarinlah kita itu mau dicengin, mau diejek bagaimana kayak gitu. Yang penting pembuktian dan hasil akhirnya aja. Ya masyarakat mau suka mau enggak ya bomat ya kan gitu loh. Dan ini selalu James sama Lars selalu bilang, lo mau suka kayak sama Metallica mau kagak ya udah bodo amat gitu loh. Dan Lars itu ngerti Manuverse. Kalau lu mau jadi band legend, lu nggak cukup cuman jadi band bagus doang. Lu harus jadi band yang bisa ngatur panggung, tour, media, dan pasar. Sekarang gue tanya sama lu Manuverse ya, berapa band sih yang bener-bener bana-bana bisa konser di stadion, status stadion loh, band metal ya, khususnya band metal nih, yang bisa konser di stadion. Kebanyakan mereka gabung sama acara festival. Tapi kalau ini enggak men, lu sendirian sama band lu di tengah gitu, tapi yang nonton seputar stadion gitu. Gokil gak tuh? Itu gokil men, kalau band udah sampai kayak gitu. Nah Metallica tuh setiap konser tuh kayak gitu. Every tour kayak gitu. Ngeri ya kan, dan berapa band metal yang albumnya bisa dijual lebih dari 125 juta kopi.
untuk Ukuran BM metal ngeri. Dan itu semua tuh kombinasi dari Silas Ulrich, James Hetfield, ya kan? Sebagai, ya kayak James Hetfield lo tau sendiri kan, mesin riff ya kan. Wah, tambah lagi Silas Ulrich yang sebagai CEO, direktur utama, ya kan? Tambah lagi sama si Cliff Burton pada saat itu. Nah, beberapa prestasinya Lars sebagai arsiteknya Metallica. Dia yang menggagas rilis album Black, The Black Album tahun 1991 dengan produsernya Bob Rock. Pada saat itu James Hetfield tuh nggak setuju gitu loh. Karena gini loh, kalau gue dipegang sama Bob Rock, sementara kita pindah jauh-jauh ke San Francisco tuh untuk menjauhi band-band glam rock yang pada saat itu sedang menguasai arena market rock yang ada di Los Angeles. Sekarang si Lars ngambil manuver, set, Bob Rock gue panggil. Gue ajakin Bob Rock. Dan yang kontroversialnya, karena album Black ini lebih lebih radio friendly, ya kan. Riff-riffnya juga udah mulai ringan, banyak-banyak pengulangan, ya kan. Tapi apa coba, terjual 30 juta kopi seluruh dunia. Coba lu mau ngomong apa? Dan jadi album metal paling laris sepanjang masa. Black Album tuh, Enter Sandman, Unforgiven, ya kan? Nothing Else Matters, Oliver Dendau, ya kan? Iya, Wherever I May Roam. Memang kedengarannya biasa-biasa aja gitu loh. Tapi ya yang namanya band harus melakukan sepak terjang untuk supaya nggak cuman karirnya di situ-situ doang. Lars Ulrich juga yang menginisiasi tour Monster Metallica di tahun 1992-1993 ya kan. Nah, tour mereka nih yang Wherever We May Roam Tour itu manggung di stadion-stadion besar seluruh dunia. Nah, dia juga nih ya, penginisiasinya nih yang merintis Big Four of Trash. Wah, ini bahaya banget men. Ini silaturahminya kepala-kepala thrash metal dunia nih ya kan, dikumpulin sama si Lars. Dijadiin satu gitu loh. Dan akhirnya berhasil tuh si Lars nyatuin Anthrax, Slayer, Megadeth, ya kan. Yang mana di masa itu gengsi-gengsian kalau manggung bareng. Karena persaingan market bisnis thrash metal, lu jangan salah gitu loh. Makanya kalau ada yang ngomong, gua underground nih, anti duit, gua anti kemapanan. Fuck lah, bullshit. Emang lu kata lu beli tiket Metallica berapa sekarang? Lu masih bilang juga gua anak underground. Gitu. Iya. Yeah. Tiket Metallica berapa? Merchandise Metallica yang OG-nya berapa, brother? Masih juga pengen dibilang sebagai gua underground nih, anti duit, anti kemapanan, gitu. Aduh. Nah, dia juga nih ya, akhirnya kan ketika membuat konser yang fenomenal tahun 2010, dia buka lah nih jalur distribusi baru. Dia memperluas akses lagi ya kan dengan merchandise Metallica yang baru nih yang lebih ke skala lebih global lagi, lebih gokil lagi lewat idealisme kapitalismenya Lars Ulrich. Nah, ini kan lagi-lagi ya manuver seiring waktu, ya kan, popularitasnya naik. Lars itu juga jadi musuh publik nomor 1. Lah, kok bisa ya, bang, kak, om, kek, pa. Selalu dah lo manggil gua apa kayak gimbal nggak pernah mandi gitu ya kan. Nah, ini gue sekilas juga ya. Kemarin ada yang komen gue tuh, nyebut gue tuh pengamat tai. Besok gue bikin kaosnya pengamat tai. Gue mah aduh kenyang gue dibully sama kalian tuh. Nah, lo tahu nggak kasusnya Napster dulu? Wah, itu rame banget men. Di saat masyarakat dunia lagi seneng ya kan bisa ngedownload MP3 gratis. Iya, di saat CD lagi baru mau mulai mahal tuh. Iya kan, CD udah mulai mahal, CD original udah mulai mahal, tiba-tiba nongol nih Napster nih. Nggak kayak sekarang. Sekarang mah lu ngedownload aplikasi banyak ya kan. Lah dulu yang nongol tuh Napster tahun 2000. Itu tuh
Lars secara frontal, ya kan, dia memimpin perlawanan terhadap Napster. Gen Z nih ya. Napster itu apa? Napster itu adalah platform dulu sebelum kalian itu lahir. Ya, ini cikal bakalnya Spotify, cikal bakalnya Jokes, ya kan. Tapi dulu itu diserang sama si Lars Ulrich. Kenapa? Karena gratis. Lars itu bilangnya kan di sidang ini pencurian hak cipta. Nggak salah sih Lars. Lars nggak salah. Kalau menurut gue pribadi ya, Lars itu nggak salah. Yang salah itu adalah sistem. Dan ngedrop daftar ribuan fans Metallica yang kedapatan download lagu ilegal. Nggak terima si Lars gitu loh. Lu kalau emang menghargai karya gue, lu beli. Bener nggak Manovers? Nah silakan deh, isi kolom komentar. Kalian setuju nggak sama Lars Ulrich? Akibatnya apa? Metalhead sedunia ngamuk kan pada saat itu. Wah pada mengecam si Lars Ulrich kan. Metallica tuh dicap. Kok lu sekarang jadi band mata duitan sih? Anjing nih si Lars ya kan, kok lu jadi begini sih? Lars tuh jadi musuhnya netizen sebelum ada istilah netizen tuh ada gitu loh. Tapi dari sisi bisnis, ya dia bener gitu loh. Makanya gue bilang kayak sekarang ada Spotify, ada iTunes, ya kan, Apple Music. Ya semua lahir dari perang besarnya itu, Napster. Nah ini lagi kasus And Justice for All tahun 1988. Kemarin ada yang nanya ke gue ya kan, udah Bayu tolong dong bahasin itu kasus album And Justice for All tahun 1988 ya kan. Kenapa alasannya Lars sama James itu membypass, kalau di Equalizer tuh namanya di bypass namanya gitu. Makanya tuh Fleming Rasmussen, produsernya waktu itu si Fleming, itu jadi kayak main salah-salahan nih. Karena bukan dia yang nge-mixing, nge-mastering, dia cuma produser. Tapi bagian sound engineer-nya si Metallica itu yang kebetulan pada saat itu disuruh sama si Lars sama si James untuk ngecilin sound bass-nya si Jason Newsted. Terus yang kedua, orkestra. Iya dikasih lagu Bach gitu ya kan. Sama si almarhum Cliff Burton. Mau bilang apa lo? Jadi Cliff Burton ini tuh sangat-sangat berjasa sama dua orang ini. Jadi saat fans-fansnya Metallica itu kecewa, kan Lars itu bikin dokumenter ya kan, Some Kind of Monster. Kalau kalian lihat di dokumenternya itu sudah cukup dapat pencerahan buat para die-hard fansnya Metallica. Long story-nya tuh seperti ini gitu loh. Baru lu akan paham dan lu akan punya perspektif baru gitu loh. Kenapa kok tindakan itu dilakukan gitu loh. Sama si Lars dan James terutama. Nah, lu boleh nggak suka gaya mainnya Lars. Lu boleh bilang dia tuh drummer ngaco, egois, bossy, ya kan? Tapi faktanya men, tanpa Lars Ulrich, Metallica nggak ada. Nggak akan pernah jadi band yang metal terbesar di dunia ya kan. Yang kedua, nggak akan ada Black Album yang kalian suka. Dan nggak akan ada stadion tour. Terus satu lagi, nggak akan ada Metallica Festival ya atau Orion Fest. Lars Ulrich memang bukan drummer terfavorit di dunia. Tapi Manovers, lu mesti ingat juga, dia adalah drummer yang paling berpengaruh dalam sejarah musik cadas. Keep stay tune terus di Rock and Metal 11 dan jangan lupa kalian tuh subscribe, like, share YouTube-nya Manuver ID. Salam rancak Manovers.